Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua kondisi kita hari ini. Apapun yang kita rasakan, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan dengan lisan yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan hamba-hamba yang bersyukur, yang layak untuk mendapatkan kondisi yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Iza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak." Apabila kamu membacakan alhamdulillah, maka sungguh kamu telah bersyukur dan Allah akan menambahkan nikmatnya untukmu. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, ya. Berselawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh para pendengar yang Allah muliakan, terkhusus jamaah Masjid Al-Fatah, jamaah SDSM yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah kita dapat kesempatan. Dalam kesempatan kali ini kita menyampaikan tausiah yang ditajang oleh Masjid Al-Fatah bekerjasama dengan Dompet Du'afa, dan juga kita alhamdulillah disponsori oleh hand sanitizer Masjid Al-Fatah, produk luar biasa, ya. Di tengah-tengah kesulitan mencari hand sanitizer, hari ini muncul orang-orang baik yang menjual hand sanitizer yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan harga yang murah. Tentu saja ini pesan bagi kita semuanya, bahwa dalam kondisi wabah seperti ini kita dituntut untuk senantiasa hidup dewasa. Dewasa dalam beragama, dewasa juga sebagai masyarakat, dewasa sebagai makhluk sosial, di mana kedewasaan ini dituntut di saat kita harus mencuci tangan, cucilah tangan. Di sinilah kita dituntut kedewasaan kita. Banyak orang yang tidak mau cuci tangan, padahal ini saatnya kita harus cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan sabun atau benda yang lainnya. Kedewasaan itu penting. Selama hari ini kita senantiasa menyuruh anak-anak kita untuk mencuci tangan segala macam, tetapi ini saatnya kita beragama dewasa. Kita dituntut untuk tidak boleh beramai-ramai berjamaah, ya kita beribadah sendiri-sendiri. Kita dituntut untuk menjaga kebersihan di lingkungan maupun pribadi kita. Kita jaga kebersihan kita. Dengan cara seperti itu Allah ridha kepada kita. Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang patuh. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, patuh kepada ulil amrinya. Dengan cara itu juga Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang baik, orang-orang yang peduli pada orang lain, orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, tidak membahayakan orang lain. Maka kita dihimbau untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan kita dengan menjaga kebersihan, dan itu diatur dalam agama kita. Maka dalam kesempatan kali ini, ya, kita berterima kasih kepada hand sanitizer Masjid Al-Fatah. Pesan untuk kita semuanya, mari kita jaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan kita. Baik saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, baik yang mendengarkan video ini secara live ataupun yang mendengarkan video ini siaran tunda. Kali ini kita secara singkat akan membahas, ya, satu syair, tapi tidak satu bait, ya. Ada banyak bait dalam hal ini, tapi masih dalam satu bab. Syair-syair yang diungkapkan oleh seorang ulama besar yang diakui keilmuannya, yang dalam sastranya memang diakui oleh ulama-ulama di zamannya. Ulama yang paling populer di negeri ini yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i ini terkumpul banyak sekali syair-syair yang dikumpulkan, di mana syair ini adalah syair-syair yang pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i, dan isinya banyak. Kita hanya akan membahas dan membaca syair-syair yang kita mungkin butuhkan saat ini.
Dan kita pilih satu bab syair yang judulnya adalah Famaduna sa'ili rabbi hijabun. Tidak ada yang bisa menghalangi ya permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya. Nanti isinya lebih kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, mungkin tema yang paling pas di situ adalah sesuai dengan momen kali ini adalah di balik tertutup satu kebaikan, maka setelah itu akan dibukakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu mungkin tema yang pas untuk sesuai dengan kondisi kita hari ini. Karena bagaimanapun hari ini semua kita kesulitan. Semua kita momen ini tidak ada yang kesulitan secara ekonomi. Sebagai seorang muslim kita kesulitan untuk beribadah berjamaah. Sebagai makhluk sosial kita kesulitan untuk bersilaturahmi. Ya, sebagai pedagang kita kesulitan karena income kita semakin lama semakin kecil pada wabah seperti ini, secara ekonomi memburuk ya. Semua orang dalam kondisi ini kesulitan. Meskipun ada orang mungkin ambil untung sebagian, mungkin ada yang pedagang yang dagangannya laris sesuai dengan yang dibutuhkan hari ini, tapi secara hakikat dia pasti sedih. Sedih melihat saudara-saudaranya tim medis yang tak pulang-pulang ke rumah karena menjaga pasien, takut pulang ke rumah nanti tertular kepada anak dan istrinya, kepada suaminya. Sedih melihat pedagang di pinggir jalan kadang mengadukan nasib mereka, ya, dagangan mereka dari pagi sampai sore kadang tidak laku. Sedih melihat teman-teman yang bekerja sebagai ojek online, ya, yang hari ini mereka tak bisa mengangkut penumpang. Sedih, bahkan pecinta-pecinta ilmu pun sedih. Di mana ustaz tidak bisa mengajar di majelis, mengajar melalui media sosial, kurang asik memang. Ya, murid-muridnya pun tidak bisa dikontrol bagaimana adabnya mendengarkan ta'lim ini dan segala macam. Maka kita perlulah ada yang menasehati kita. Terus menerus kita dinasehati dan saling menasehati agar kondisi ini mampu kita lewati dengan bijaksana. Terkadang hilang kebijaksanaan kita di dalam menyikapi satu ketentuan Allah. Karena memang kita merasa kesulitan. Sehingga dalam hal ini kita butuh untuk saling menasehati supaya kita bersikap dengan sikap yang benar. Nah, maka kali ini kita akan mengutip nasihat-nasihat dari diwan ataupun syair-syair Imam Syafi'i supaya kita mengerti betul sebenarnya apa yang sedang kita jalani ini dan sikap yang paling benar itu bagaimana. Baik. Syair ini ada banyak, kita akan baca sedikit lebih kencang, nanti kita jelaskan ketika kita harus jelaskan. Yang pertama, bait pertama adalah Imam Syafi'i berkata, sayuftahu babun iza sudda babun. Jika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Na'am wa tahunul umurus si'abu. Ya, semua perkara yang sulit akan menjadi mudah. Ini bait pertama dalam bab ini. Di bait yang pertama ini Imam Syafi'i langsung ingin mendoktrin kita dengan satu pemikiran bahwa semua kita akan menghadapi kesulitan hidup. Dan kesulitan hidup itu banyak, ya. Hari ini mungkin semua orang mengatakan kesulitan hidup kita adalah corona, COVID-19. Tapi sebenarnya kalau Allah ingin mendatangkan kesulitan kepada hambanya, Allah tak nunggu COVID-19. Dan banyak orang sebelum COVID-19 ini juga mengalami kesulitan. Ada orang ketika COVID-19 ini orang lain kesulitan, dia tidak kesulitan sama sekali. Artinya COVID-19 hanya satu dari sekian banyak cara. Dari sekian banyak cara Allah untuk mendatangkan cobaan kepada hambanya. Namun kata Imam Syafi'i, jika satu pintu tertutup, jika satu kesulitan datang dalam diri kita, maka pintu-pintu lain akan terbuka.
Artinya apa? COVID-19 yang menghampiri kita bukan berarti ini akhir daripada segala-galanya. Seakan-akan inilah akhir dunia. Inilah kiamat telah tiba. Kiamat belum tiba. Masih banyak yang akan kita hadapi lebih besar daripada COVID-19 ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan dianggap COVID-19 adalah akhir dari segala-galanya. Salah. COVID-19 hanya salah satu titian yang akan kita lewati dari sekian banyak jembatan-jembatan yang harus kita lewati sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah begitu luas. Maka ketika kita memandang, misalkan kita posisi sebagai seorang pedagang, kita menganggap bahwa tertutuplah rahmat Allah gara-gara COVID-19 ini karena dagangan kita tidak laku. Imam Syafi'i ingatkan kepada kita, satu pintu tertutup, tapi pintu lain terbuka. Rezeki Allah bukan hanya pada dagangan kamu. Rezeki Allah bukan hanya pada ojekmu. Rezeki Allah bukan hanya ketika kamu mengajar. Rezeki Allah, pintu rezeki Allah begitu banyak, rahmat Allah begitu luas. Pintu rahmat itu begitu banyak yang terbuka. Maka ketika satu pintu tertutup, bukan akhir daripada segalanya. Tapi ketika satu pintu tertutup, Allah ingin kita cari pintu-pintu yang lain. Maka hari ini kita mendewasakan diri kita. Melalui syair ini kita paham betul. Apa yang kita pahami? Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada lahir kemudahan-kemudahan. Jadi kita cuma menunggu. Dalam hidup ini ibaratkan ban yang diputar. Kadang pentilnya itu di bawah, kadang pentilnya itu di atas. Ya. Ada saatnya dia di bawah, ada saatnya di atas. Begitu juga dunia ini. Ada saatnya dunia ini begitu menggembirakan untuk kita. Segalanya bisa kita raih, segalanya ada. Ada saatnya dunia ini memang kelam bagi kita. Ketika orang semuanya berbahagia dengan kenikmatan-kenikmatan, di saat itu kita kesulitan, bisa saja. Nah, oleh karena itu, rahmat Allah itu luas dan hidup ini akan terus berputar. Ketika satu pintu tertutup, pintu rahmat Allah yang lain terbuka. Wa yattasi'ul halu min ba'di ma tadiqul mazahibu fi marrihabu. Kata Imam Syafi'i, keadaan akan menjadi longgar. Jangan khawatir. Jangan khawatir, keadaan akan menjadi longgar. Setelah melewati jalan yang sempit, seseorang akan mendapati tanah yang lapang. Setelah melewati jalan yang sempit, maka setelah itu kita akan mentok dan bertemu kepada tanah yang lapang. Kita ibaratkan kita ini sekarang masuk dalam gang atau keluar dari gang. Gang itu jalannya kecil. Sampai kepada ujung gang, kita akan bertemu jalan yang lebih besar. Ketemu lagi jalan yang lebih besar. Jadi sebenarnya ya, ini cuma bagian dari perjalanan yang harus kita lewati. Corona ibaratkan jalan kecil atau jalan sempit bagi kita. Sempit membuat kita sempit segala-galanya. Sempit mau beribadah, sempit mencari nafkah, sempit dalam belajar dan segala macam. Nah, jalan sempit ini harus kita lewati untuk sampai kepada jalan yang besar. Walaupun ada yang tak sampai kepada jalan yang besar, ya. Mungkin tujuannya udah sampai. Belum lagi dia mungkin tujuannya ya masih dalam gang itu, ya dia selesai di situ. Kalau memang kita tujuannya belum selesai, insya Allah kita akan keluar dari sini. Tapi kalau memang Allah katakan kamu udah sampai kepada tujuanmu, ya udah kita selesai kita. End kita adalah di dalam gang itu, di jalan yang sempit itu. Tapi kalau Allah berkata, jalan kamu masih panjang, maka kita akan keluar dari sini. Nah, ini setelah kita melewati jalan-jalan yang sempit dalam hidup kita dengan segala macam permasalahan, permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, permasalahan sosial, permasalahan bisnis, permasalahan kesehatan, maka itu adalah sunnah yang harus kita lewati. Jalan yang harus kita lewati sebelum kita mempersiapkan diri untuk melewati jalan yang besar. Kadang kita langsung pengen berada di jalan protokol Sudirman. Sedangkan kita naik motor dalam gang aja belum berani. Mau gimana coba?
Toh kita kok lantam pula. Kita mau naik motor ngebut di jalan protokol besar. Nah, ini kan kita harus bertahap hidup. Nah, kadang kita pergi ke jalan Sudirman, jalan besar, luas segala macam. Sampai misalkan ke tujuan, kita harus masuk gang lagi. Nanti kita akan keluar lagi dari gang itu dan kita akan berjumpa lagi jalan yang besar. Itulah hidup. Nah, begitu terus hidup kita ini. Tak corona, nanti ada lagi virus yang lain. Mungkin na'udzubillah. Bisa jadi ada permasalahan hidup yang lain. Nah, ma'al hammi yusrani hawwin 'alaika falal hammu yujdi walal iktiabu. Pada setiap satu kesusahan terdapat dua kemudahan. Oleh karena itu tenangkan dirimu, karena susah dan sedih tidak bermanfaat. Jadi ada orang yang berhasil. Ini kan jalan yang harus kita tempuh. Tapi ada yang bisa keluar dari jalan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan sesuai dengan tujuannya. Ada yang justru tersesat di dalam jalan sempit itu. Nah, artinya begini ya. Ketika kamu mampu melewati satu kesulitan, itu berarti kamu sudah bisa menghadapi kemudahan-kemudahan yang lebih banyak. Jadi kalau seandainya ada kesulitan levelnya 3, kita mampu lewat dengan cara yang benar dan terlatih, terdidik untuk melewati kesulitan level 3 itu. Kemudian kita keluar dari level itu, keluar dari kesulitan itu. Maka kemudian kita dihadapkan dengan kesulitan dengan level-level yang rendah, maka mudah bagi kita untuk menjalankannya. Maka setiap satu kesusahan yang kita lewati itu akan menghasilkan dua kemudahan. Maka kata Imam Syafi'i, maka hawwin 'alaik, tenang saja, hadapi saja. Ya, ketakutan-ketakutan hadapi saja. Jangan takut berlebihan. Kadang takut berlebihan membuat imun kita lemah. Justru kita lebih mudah terdampak, lebih mudah kita positifnya. Ya, tapi kita hadapi tenang. Ikhtiar ada, tapi di balik ikhtiar itu kita juga membentengi diri kita dengan ketenangan jiwa. Dari mana lahir ketenangan itu? Keyakinan kita kepada Allah. Dari mana datang keyakinan itu? Usaha kita sudah, berdoa kita sudah. Maka langkah selanjutnya bagi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Falal hammu yujdi walal iktiabu, karena susah sedih tak ada manfaatnya. Hari ini kita berteriak, nangis segala macam, ya Allah, terus mengeluh. Bagaimana ini ya Allah? Ya, kita berteriak sana sini, curhat sana sini tentang kesusahan kita. Emang itu bisa menghasilkan uang? Emang corona bisa selesai dengan curhatan kita? Emang kesulitan-kesulitan hidup kita dengan kita mengumpat-ngumpat keadaan kita itu bisa selesai, kelar? Enggak. Nah, jadi susah dan sedih itu tidak ada manfaatnya. Kalau hati kita bersedih, hati kita susah, tubuh kita makin melemah, justru mendatangkan mudarat untuk kita. Contoh, fakam dikta zar'an bima hibtahu, seberapa sering engkau merasa lemah terhadap sesuatu, falam yura min zaka qadrun yuhab, yang sesuatu yang engkau khawatirkan ternyata di sana tidak terdapat hal yang menakutkan. Kita kadang takut sekali jalan kuburan, ya. Melewati kuburan itu luar biasa takutnya. Padahal enggak ada yang perlu ditakutkan di situ. Siapa yang bilang di kuburan itu mesti ada hantu? Enggak ada. Cuman kita terkadang terlalu mengkhawatirkan sesuatu, ternyata di sana tidak ada yang menakutkan sesungguhnya. Karena kita berlebihan dalam rasa takut. Sehingga berlebihan dalam rasa takut sehingga membuat kita semakin lemah. Kadang kita justru menakutkan sesuatu yang sebenarnya tidak menakutkan. Datang ke orang, dia manusia biasa. Kita datang ke rumah dia dengan satu urusan. Lalu kemudian kita udah jauh lagi, udah gemetaran. Kita udah menggigil, ketakutan. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutin dari dia. Sama seperti orang belajar pidato misalkan. Orang belajar pidato, baru pertama sekali ya public speaking depan orang-orang banyak. Ya. Untuk kali yang pertama itu keringatan. Kenapa? Takut, grogi dan segala macam.
Padahal orang yang mendengar itu sendiri tidak perlu ditakuti. Kadang kita berceramah depan anak TK saja gemetaran. Padahal apa yang kita takutkan di situ? Buktinya apa? Kalau kita ceramah kali yang kedua, ketiga, dan keempat, nggak ada yang kita takutkan sedikit pun, gemetaran pun tidak sedikit pun. Maka itu kata Imam Syafi'i, betapa banyak hal yang kamu takuti, ternyata di saat itu tidak ada sebenarnya yang perlu ditakutin. Nah, wa kam baradin khiftahu min sahabin fa'ufita wanjaba ankas sahabu. Seberapa sering engkau merasa takut akan adanya hawa dingin yang mungkin dibawa oleh mendung. Jadi kalau seandainya udara itu menghitam gara-gara mendung, kadang kita merasa takut ini kedinginan ini. Nah, wanjaba ankas sahabu. Kemudian mendung itu sirna. Jadi kita misalkan begini, kita misalkan menjemur sesuatu. Lalu mendung hari, wah kita ketakutan. Wah ini gimana jemuran saya ini? Ini bisa basah ini bisa kacau ini segala macam. Ternyata udah begitu menakutkannya kita, udah saking takutnya kita, ternyata mendung itu pergi, nggak jadi hujan. Bisa nggak terjadi itu? Bisa. Ya mendung tidak berarti hujan. Kan begitu lagunya. Jadi kadang kita menakutkan sesuatu yang belum terjadi, yang tidak pasti terjadi pun kita takuti. Maka Imam Syafi'i mengingatkan, mendung saja tidak berarti hujan. Kadang masih mendung aja kamu udah takut kedinginan. Padahal mendungnya enggak jadi, hujannya enggak jadi. Cuma mendung biasa saja, akan begitu. Wa rizqin ataka walam ta'tihi wala arraqal aina minhu tilabu. Berapa banyak rezeki yang mendatangimu walaupun engkau tidak mendatanginya. Betapa banyak kita ya kadang sudah berusaha ya wala arraqal aina minhu tulabu, meskipun tidak ada rasa kantuk di matamu ketika kamu mencarinya. Jadi begini, kita nih takut nih tak ada duit, takut miskin dan segala macam ya. Kadang rezeki itu tak kita cari datang orang ke rumah kita bawa bantuan. Di saat kita takut, di saat kita tidak mencari, dia datang. Betapa banyak orang tidak tidur-tidur mencari uang tapi tak dapat uang. Poin ini adalah poin ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Jadi, apa sebenarnya? Begitu ya. Sebenarnya adalah kita cuma punya kasbu, punya usaha. Selebihnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala memberi kita atau tidak memberi kita. Kita berusaha untuk menghindari COVID-19 dengan masker, dengan cuci tangan, hand sanitizer, segala macam. Orang yang sudah berusaha pakai APD lengkap saja itu bisa kena. Nah, ada orang kadang tidak berusaha sama sekali tidak kena. Bukan berarti kita menyepelekan usaha. Itu kalimat itu keluar setelah kita berusaha. Karena tawakal itu tidak boleh sebelum melewati 2 tahap. Usaha, doa, baru ada kata tawakal. Kalau orang langsung lompat kepada tawakal, maka itu orang sesat. Tidak benar. Nah, wa na'in 'anil ahli zi ghurbatin utiha lahu ba'da ya'sin iyabu. Berapa banyak orang asing yang terpisah dengan keluarganya, ia dimudahkan untuk kembali setelah sebelumnya berputus asa. Ada anak misalkan terdampar di keramaian ya. Dia udah mencari mana orang tuanya, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya ketemu. Kita begitu juga dalam hidup kita ini. Ya kita udah berputus asa, ini nampaknya tidak mungkin sembuh lagi ini. Kan biasa keluar dari mulut kita seperti itu. Ini gimana ini, ekonomi melambat segala macam. Ya, padahal sampai kepada saat putus asa nanti itu sebenarnya Allah tinggal buka akan dapat sama kita. Wa nahin minal bahri min ba'di ma alahu minal mauji tamin ubabu. Berapa banyak orang yang selamat dari lautan setelah sebelumnya dihempaskan oleh gelombang yang tinggi. Terdampar, tidak mungkin lagi hidup. Kenapa? Karena berhari-hari sudah terdampar di tengah lautan. Ada ombak, ada ikan hiu dan segala macam. Ketemunya masih hidup. Betapa banyak kita melihat berita ada orang ya, udah berpuluh-puluh tahun tersesat di hutan, masih hidup, pulang lagi ke rumahnya. Nah, jadi jangan ada kata putus asa.
Jangan ada kata putus asa dalam hidup kita, ya. Maka kalau kita melihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Nah, Nabi Ayub alaihissalam berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iza hatajaban nasu an sa'ilin fama duna sa'ili rabbi hijabu. Di sini poinnya. Jika manusia menutup dirinya dari para peminta, maka apa yang bisa menghalangi orang yang minta itu kepada Tuhannya? Maksudnya begini. Kita merasa bahwa kitalah yang memberi pengemis itu uang. Nih, kita buka mobil kita keluarkan 5.000. Ya, jadi kita merasa kita memberi dia, bukan kita yang beri dia uang. Begitu juga ketika kita bekerja atau kita minta sama orang, lalu dia kasih uang dari tangannya ke tangan kita, bukan dia yang ngasih kita uang. Dia cuma wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita. Tanpa dia pun akan Allah tunjuk orang lain untuk memberi kita. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ketika ada pengemis meminta, di saat orang tidak memberi dia, kasih Allah tak tertutup untuk dia. Banyak orang-orang lain yang akan Allah pilihkan untuk memberi kepada dia. Jadi kita misalkan lewat di lampu merah, lalu kita, orang ini saya tidak suka ini, nggak usah kita kasih dia nih. Tertutupkah rezeki dia gara-gara kita tak mau beri dia uang? Nanti lewat mobil lain yang akan memberi dia. Allah punya banyak cara untuk memberi hambanya. Jadi apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Nah, jadi tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua kondisi kita. COVID-19, Allah yang menciptakan suasana ini. Siapa yang bisa menghentikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepasrahan kita, keyakinan kita di balik ini ada hikmah, di sana kita tinggal berdoa meminta kepada Allah sebagai tempat dan keyakinan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai lambang akidah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tempat meminta dan minta pertolongan. Ya'udu bi fadlin ala marrajahu wa rajihi fi kulli hinin yujabu. Orang yang berharap kepada Allah akan kembali membawa anugerah, dan orang yang selalu berharap kepada Allah itu suatu saat pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, kadang kita ini minta hari ini, tak selamanya begitu diminta langsung Allah kasih. Ada saatnya di mana Allah mengabulkan doa hamba-hambanya, tapi tidak kontan. Allah tunda. Yang paling penting di situ adalah wajib ada keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti akan mengijabah doa itu. Itu syarat dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah akan mengijabah doamu. Kita di awal-awal COVID-19 semua kita berdoa dengan yakin. Hari ini kendor doa kita. Jangan-jangan keyakinan kita kepada Allah juga mengendor. Hati-hati. Terus minta kepada Allah. Ya. Semakin kita banyak minta kepada Allah, berarti makin besar kemungkinan nasib kita baik. Itu kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'un min qablin ghafilin lah. Allah tak akan mengabulkan doa kalau hati itu lalai. Harus ada keyakinan, ya. Karena suatu saat pasti akan diijabah oleh Allah. Ada saatnya. Fala ta'sa yauman 'ala fa'itin wa indaka minhu ridha wa ihtisabu. Janganlah engkau berputus asa atas apa yang hilang dari dirimu. Suatu saat hendaknya di sana engkau merasa ridha dan berharap pahala dari Allah. Apapun yang Allah ciptakan, wabah apa ini, kita ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha, kita tetap terima semua takdir Allah. Mudah-mudahan dengan keridhaan kita itu akan melahirkan pahala untuk kita dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Karena sabar itu adalah satu amalan yang pahalanya unlimited. Maka dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk betul-betul sabar. Pedagang bersabarlah, ya, dalam jualannya dalam kondisi seperti ini. Ojol bersabarlah. Para penuntut ilmu bersabarlah. Para ustadz bersabarlah. Semua kita harus bersabar.
fala budda min kauni ma khutta fi kitabika tuhba bihi aw tusabu. Sudah tentu apa yang sudah digariskan untukmu akan dianugerahkan atau akan ditimpakan kepadamu, karena mengelak pun kita. Ya, kalau memang sudah nasibnya kena, ya kena. Nah, jadi sedih itu tidak ada guna. Karena memang sedih pun kita, dia bakal kena juga kalau memang harusnya kena. Nah, gitu ya. Oh, saya ini udah berusaha, saya ini udah pakai hand sanitizer, saya ini udah cuci tangan, kok masih kena juga? Ya nggak apa-apa, memang harus kena. Kenapa harus kena? Udah Allah takdirkan. Jadi nggak ada yang membuat kita susah. Faman ha'ilun duna ma fil kitabi wa man mursilun ma abahul kitabu. Siapa yang bisa menghalangi sesuatu yang telah ditetapkan untuknya, dan siapa pula yang bisa mengirimkan sesuatu yang tidak diperkenankan Allah terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah pada diri kita. Ya, kalau memang kita harus sakit, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Kalau kita ingin Allah ingin kita sembuh, tidak akan ada yang bisa menyakitkan kita. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu yang kita ini. Iza lam takun tarikan zinatan izal mar'u ja'a biha yustarabu. Jika engkau tidak mau meninggalkan sebuah perhiasan, ketika seseorang datang membawa perhiasan itu lalu merasa ragu, taqa' fi mawaqi'i tarda biha wa tahwa ilaika sihamu siyabu. Maka engkau akan terperosok pada tempat yang membinasakan, sebab perhiasan itu dan anak panah bisa melukai dan jatuh menimpamu. Jadi begitu. Ya. Apa yang kita sukai dan apa tak kita sukai, ya, tidak ada yang bisa memudaratkan kita, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita kalau Allah sudah berkehendak. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Tabayyana zamanaka za waqtasid fa inna zamanaka haza adabu. Perjelaslah zamanmu ini, lalu hiduplah sederhana. Zamanmu ini penuh dengan petaka, kata Imam Syafi'i. Zaman ini penuh dengan petaka. Banyak musibah-musibah di zaman ini akan muncul. Maka sederhanakan diri kita. Sederhanakan diri kita. Jangan berlebihan di dalam sesuatu apapun. Maka sederhanakan diri kita agar kita tidak kecewa dengan musibah-musibah, dengan petaka-petaka yang akan terjadi. Wa aklil itaban fama fihi man yu'atibu hina yahiqqul itabu. Jangan banyak menyalahkan. Tidak ada lagi di zaman ini seseorang yang menyalahkan ketika ia memang layak disalahkan. Ini zamannya COVID-19. Zamannya orang saling menyalahkan. Pemerintah menyalahkan masyarakatnya. Masyarakat menyalahkan pemerintahnya. Jamaah menyalahkan ustadznya. Ustadznya menyalahkan jamaahnya. Ini zamannya menyalah-nyalahkan. Kalau yang layak untuk menyalahkan kadang masih masuk akal. Ini kadang ustadz pun kadang jamaah pun menyalahkan ustadznya. Ini kata ustadznya kita jangan ke masjid. Ini saat fatwa sudah keluar dari ulama-ulama besar. Jamaahnya menyalah-nyalahkan ustadznya, enggak beriman, enggak apa segala macam. Ini zamannya fitnah. COVID-19 ini munculkan banyak dosa untuk kita dari mulut, tangan kita mengetik dan segala macam. Madon nasu turran wabadu siwa arazil anhum tujallul kilabu. Banyak orang yang telah berlalu, mereka semua telah pergi. Yang tersisa tinggal orang-orang hina, yaitu orang-orang yang memuliakan anjing. Ya, ini saatnya orang-orang mulia sudah hampir habis. Mudah-mudahan kita masih menjadi orang-orang yang tersisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul orang-orang hina. Orang-orang penimbun itu orang-orang hina. Mengambil kesempatan dengan menyulitkan orang lain pada masa COVID-19 itu orang-orang hina. Yang dimuliakan itu justru anjing. Tengok ini muncul pula nasi bungkus anjing, nasi anjing. Anjing justru dimuliakan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ini zamannya betul fitnah. Yulaqika bil bishri damha dahma'uhum wa taslimu man raqqa minhum sibabu. Kelompok mereka akan bertemu denganmu dengan sebuah kegembiraan dan penghormatan
dari orang yang lembut di antara mereka adalah sebuah cacian. Kan penghormatan sudah menjadi cacian. Fa ahsin wa mal hurru mustahsinun siyanun lahum anhum wajtinabu. Maka berbuat baiklah, tiada lain bagi seseorang yang merdeka kecuali berbuat baik kepada penjagaan, sebagai penjagaan, dan yang menjauhkan diri dari keburukan mereka. Berbuat baiklah, saatnya berbuat baik. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Ini yang bisa melindungi kita dari keburukan-keburukan saat ini. Sedekah kita, bantuan kita kepada orang, kepedulian kita pada orang lain, menasehati orang, menghilangkan kesusahan hidupnya. Itu yang saat ini bisa menyelamatkan kita. Fa in yughnihillahu anhum yafur wa illa fazaka fi mal khata was sawabu. Andai saja Allah menjagamu dari keburukan mereka, tetapi jika tidak, maka hendaknya kamu mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana cara memilih yang benar yang salah saat ini? Iza hara amruka fi ma'nayin walam tadri mal khata was sawabu. Jika engkau bingung tentang mana yang baik, mana yang salah, fada' ma hawaita fa innal hawa yakudun nufusa ila ma yu'abu. Maka tinggalkanlah apa yang kau senangi, karena kesenangan itu menggiring jiwa pada sesuatu yang terhina. Hari ini nafsu jiwa kita selalu menggiring kita untuk perkara-perkara kemaksiatan. Hari ini kecenderungan diri kita kepada perkara-perkara yang Allah murkai. Maka dalam kondisi seperti ini Imam Syafi'i nasihati kita, jika kita terbentur dalam dua masalah, pilihlah mana yang tak kita senangi. Begitu sekarang, sampai begitu kita harus berpikir. Wa mayyiz kalamaka qablal kalami, pilihlah kata-kata sebelum berbicara. Hari ini semua orang berfatwa, tak berpikir, tanpa ilmu, berbicara pakai rasa, tidak lagi memperhatikan orang-orang yang lebih layak untuk berbicara, semuanya berfatwa. Fa inna likulli kalamin jawabu, karena pada setiap ucapan itu ada jawabannya. Hati-hati. Farubba kalamin yamuddul hasya wa fihi minal mazahi ma yustatabu. Terkadang banyak ucapan yang menyusahkan hati, di dalamnya terdapat candaan yang tidak mengenakkan. Orang menyanda-nyandai musibah-musibah ini, padahal di sana ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Luar biasa Imam Syafi'i. Ya, sudah 12 abad lalu dia mengucapkan ini, tapi hari ini ucapan syair-syair Imam Syafi'i ini tergambar dalam kondisi hari ini. Maka kita belajar banyak dan kita berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Dengan beberapa syairnya yang kita bacakan tadi, kita dapat memahami sebenarnya bagaimana kita menghadapi hidup ini dan musibah-musibah yang hari ini menimpa kita dengan cara yang benar. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memuliakan Imam Syafi'i karena ilmunya yang luar biasa sampai kepada kita. Dan kepada semua yang mendengar kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya juga dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan, dijauhkan oleh Allah malapetaka insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.